Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu standar tenaga administrasi sekolah untuk memenuhi tugas video manajemen administrasi sekolah. Di sini saya sendiri, Ilman Akbar. Saya Nita Rahma. Saya Nabila Oktavia. Saya Nisa Putri. Saya Kirana Nashwa Widya Diva. Nah, tunggu kelanjutan videonya. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sekolah, perhatian kita sering terfokus pada guru, kurikulum, atau kepala sekolah. Namun, ada satu komponen lain yang tidak kalah penting, yaitu tenaga administrasi sekolah atau TAS. TAS adalah tenaga kependidikan yang berperan menyediakan layanan administrasi agar proses pendidikan dapat berjalan tertib, rapi, dan efisien. Keberadaan mereka memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan. Contoh sederhana dalam keseharian, ketika orang tua siswa meminta surat, keterangan, regarisil nilai, atau data akademik, yang melayani adalah TAS. Begitu juga ketika guru membutuhkan data absensi, jadwal, hingga rekap laporan. Semua dikelola oleh tenaga administrasi. Dalam video ini, kami akan membahas 1. Siapa saja yang tergolong tenaga administrasi di sekolah. Yang kedua, kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki. Yang ketiga, contoh penerapan tugas TAS di lapangan. Yang keempat, mengapa pemahaman ini penting bagi kita sebagai mahasiswa teknologi pendidikan. Nah, sebelum masuk ke peran dan kompetensi, kita perlu tahu bahwa tenaga administrasi sekolah terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, ada kepala tenaga administrasi sekolah yang bertugas mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi administrasi di sekolah. Yang kedua, ada pelaksana urusan, seperti urusan kepegawaian, keuangan, sarana-prasarana, kesiswaan, kurikulum, persuratan, dan urusan umum. Mereka adalah ujung tombak administrasi harian. Yang ketiga, ada petugas layanan khusus, yaitu penjaga sekolah, petugas kebersihan, tukang kebun. Semua jabatan ini memiliki kualifikasi khusus. Contohnya, kepala tenaga administrasi sekolah, SMA atau SMK, harus minimal lulusan D3 atau S1 dengan pengalaman kerja 4-8 tahun. Sementara pelaksana urusan biasanya minimal lulusan SMA SMK yang relevan dengan tugasnya. Contoh nyatanya, di sekolah besar biasanya ada satu kepala staf tenaga administrasi sekolah, satu staf keuangan, satu staf kesiswaan, dan satu staf sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kecil dengan jumlah siswa sedikit, seringnya hanya ada satu staf tata usaha yang merangkap semua urusan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tenaga administrasi sekolah atau TAS perlu memiliki sejumlah kompetensi yang saling melengkapi. Tanpa kompetensi tersebut, layanan administratif di sekolah tidak akan berjalan dengan efektif dan dapat menghambat proses pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, ada kompetensi kepribadian. Ini mencakup sikap disiplin, teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Kompetensi ini sangat mendasar karena TAS sehari-hari berhubungan dengan data yang sensitif dan pekerjaan yang menuntut ketepatan. Sebagai contoh, ketika seorang staf tata usaha memasukkan data dapodik, kesalahan kecil seperti salah mengetik tanggal lahir atau status siswa dapat menimbulkan dampak yang serius. Sekolah bisa mengalami kendala dalam pendataan resmi, bahkan memengaruhi besaran dana atau bantuan lain yang diterima. Oleh karena itu, ketelitian dan rasa tanggung jawab sangat menentukan kualitas kerja seorang TAS. Yang kedua, ada kompetensi sosial, yaitu kemampuan memberikan pelayanan administratif yang ramah, cepat, dan juga profesional. TAS perlu berkomunikasi dengan berbagai pihak,
seperti guru, siswa, orang tua, dan instansi di luar sekolah. Mereka harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, mengelola emosi, serta memberikan solusi tanpa memperkeruh situasi. Misalnya, saat ada orang tua datang untuk mengurus mutasi sekolah anaknya, TAS harus sabar menjelaskan persyaratannya, memberikan arahan, langkah-langkahnya, dan tetap menjaga sikap positif meskipun menghadapi kondisi yang mendesak atau orang tua yang sedang cemas. Yang ketiga, TAS harus memiliki kompetensi teknis, yakni kemampuan mengelola seluruh aspek administrasi sekolah. Ini mencakup persuratan masuk dan keluar, pengelolaan data kepegawaian guru dan kependidikan, administrasi keuangan sederhana, pengelolaan inventaris sarana dan prasarana, hingga pengarsipan baik secara fisik maupun digital. Contoh nyatanya, staf sarpras harus dapat mencatat setiap barang yang masuk ke sekolah, memberi kode inventarisasi sesuai aturan, memperbarui daftar barang setiap semester, dan memastikan barang tersebut digunakan sesuai kebutuhan pembelajaran. Tanpa kemampuan teknis yang baik, aset sekolah tidak terdata, rusak tanpa diketahui, atau tidak digunakan secara optimal. Yang keempat adalah kompetensi manajerial, yang umumnya dimiliki oleh kepala TAS atau koordinator administrasi. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur alur pelayanan, membagi tugas kepada staf administrasi, menyusun program kerja tahunan, serta memastikan semua kegiatan administrasi berjalan sesuai standar operasional. Selain itu, kepala TAS juga harus mampu mengevaluasi kinerja staf, membuat laporan rutin, dan berkoordinasi dengan pimpinan sekolah untuk menetapkan prioritas layanan. Pada intinya, keempat kompetensi ini saling terkait dan membentuk fondasi profesionalisme TAS di sekolah. Bila seluruh TAS memiliki kompetensi tersebut, pelayanan administratif akan berjalan cepat, akurat, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh warga sekolah. Adapun beberapa contoh nyata penerapan standar TAS dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Yang pertama, proses PPDB. Pada awal tahun ajaran baru, TAS bagian kesiswaan berperan penting mulai dari menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran, menginput data calon peserta didik ke sistem, hingga mengatur jadwal verifikasi. Tidak hanya itu, mereka juga membantu dalam penyusunan pembagian kelas. Tanpa administrasi yang tertata baik, proses PPDB bisa menimbulkan antrian panjang, data tercecer, bahkan menyebabkan ketidakteraturan dalam penerimaan siswa. Kemudian, contoh kedua, pengelolaan dana BOS. TAS bidang keuangan mengelola setiap transaksi dengan teliti, mulai dari pengumpulan bukti pembayaran, penyusunan laporan penggunaan dana, hingga menyiapkan dokumen audit. Peran ini memastikan setiap rupiah yang keluar tercatat dengan jelas sehingga sekolah tetap transparan dan akuntabel saat dilakukan pemeriksaan. Contoh ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana. Setiap barang yang diterima sekolah seperti komputer, meja, kursi, hingga alat peraga harus dicatat sebagai inventaris resmi. Staf sarana prasarana memberikan label inventaris dan melaporkannya kepada kepala sekolah, sehingga aset sekolah terdata dengan baik dan mudah dikontrol ketika dipakai atau dipindahkan. Kemudian, contoh keempat, administrasi persuratan. TAS juga mengelola surat masuk dan keluar, melakukan pencatatan, serta menyimpan dokumen secara fisik maupun digital. Dengan sistem arsip yang rapi, dokumen sekolah dapat diakses kapan saja tanpa membuang waktu untuk mencari. Semua contoh tadi menunjukkan bahwa peran tenaga administrasi sekolah bukan sekedar pekerjaan administratif, tetapi bagian penting untuk memastikan sekolah berjalan tertib, profesional, dan berstandar tinggi. Sebagai mahasiswa teknologi pendidikan, memahami standar tenaga administrasi sekolah bukan hanya untuk mengetahui siapa yang bekerja di balik layar, tetapi juga untuk memahami bagaimana sistem pendidikan berjalan secara keseluruhan. Dengan begitu, yang pertama, ketika kita merancang media pembelajaran, platform digital, atau sistem manajemen kelas, kita perlu menyesuaikan dengan alur administrasi sekolah, mulai dari data siswa, jadwal, dokumen, hingga kebutuhan guru. Semuanya berhubungan dengan TAS. Yang kedua, banyak lulusan teknologi pendidikan nantinya bekerja di bidang administrasi akademik, operator dapodik, pengelola program sekolah, hingga staf bagian kurikulum. Dengan memahami standar TAS, kita bisa bekerja lebih profesional, lebih siap, dan lebih paham kebutuhan lapangan.
Yang ketiga, mahasiswa teknologi pendidikan juga sering terlibat dalam program sekolah berbasis teknologi seperti pelatihan digital literasi, implementasi platform LMS atau pendampingan aplikasi Dapodik. Dengan memahami standar TAS, kita bisa berkoordinasi lebih efektif dan menyusun program yang sesuai kebutuhan. Dari pembahasan tadi, jelas bahwa tenaga administrasi sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran kegiatan pendidikan. Mulai dari pengelolaan data siswa, keuangan, sarana prasarana, hingga pelayanan bagi guru, siswa, dan orang tua, semua bekerja efektif berkat standar TAS yang diterapkan secara profesional. Standar ini memastikan setiap staf administrasi memiliki kompetensi yang sesuai, mulai dari teknis, sosial, hingga manajerial. Dengan pemahaman ini, mahasiswa teknologi pendidikan dapat lebih siap berkolaborasi, merancang program, dan memahami sistem administrasi sekolah secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.